hari ini kita akan lanjutkan renungan kita yang saya ambil dari 1 Tawarikh pasal yang ketiga. Nah, 1 Tawarikh pasal yang ketiga judulnya adalah keturunan Daud. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang ke-9. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon. Nanti kita akan bicara soal Amnon, anak sulung daripada Daud. Ya, kita nggak bicara soal Ainon, ya, tapi kita bicara soal Amnon. Ya. Nah, dari Ahinoam perempuan Yisrael, anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Saya loncat ke ayat yang ke-9. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gunde-gunde. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Nah, saya baru-baru ini membaca sebuah artikel, ya, dan artikel ini dimuat berulang-ulang di media, bercerita tentang seorang pria bernama Nyandoro, ya, pria dari negara Zimbabwe. Nah, Nyandoro ini dia menikah pada usia 28 tahun pada tahun 1983. Dia punya cita-cita begini, aku kepingin punya 100 istri dan punya 1000 anak. Ternyata ada loh orang pada zaman sekarang ya punya cita-cita seperti itu. Nah, setelah saudara menikah sekian lama, ya kurang lebih 38 tahun, ya, Nyandoro hari ini berumur 66 tahun. Apa yang terjadi? Dia sekarang udah punya 16 istri loh, ya kan? Dan berapa jumlah anaknya? Jumlah anaknya 151 anak. 150 anak kayak peternakan kelinci, Saudara, ya kan? Kelinci itu kalau punya anak, Saudara, sekali beranak itu bisa 12 sampai 16 anak, Saudara, ya. Jadi istrinya Nyandoro ini luar biasa. Dari 16 istri punya 151 anak. Nah, kalau cuman urusan beranak, ya apalagi punya istri banyak, itu adalah gampang, Saudara, ya. Bukan hanya Nyandoro saja, ya. Siapa aja yang mau melakukan hal itu adalah hal yang sangat mudah. Yang jadi persoalan, ya, yang jadi persoalan bagaimana mendidik anak-anak yang dilahirkan itu menjadi anak-anak yang disebut keturunan ilahi. Artinya bagaimana kita mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan begini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, targetnya begini. Kalau kita menikah dan punya anak, bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sebab kalau cuman beranak tetapi kita tidak mendidik anak-anak itu hidup takut akan Tuhan, tidak mendidik anak-anak itu menjadi sangat suka kepada segala perintahnya, maka kasihan Bapak Ibu sekalian, ya. Kasihan. Kita ini cuman melahirkan generasi yang akan membawa penderitaan dan kehancuran, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungan di mana mereka berada. Nah, di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya,
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk mendidik anak-anak kita. Ya, jadi tugas mendidik anak-anak itu sebagaimana sudah seringkali disampaikan oleh Bapak William Rainer ini, bahwa tugas mendidik anak-anak itu adalah pada tanggung jawab orang tua daripada anak-anak itu. Ya. Nah, hari ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita, di mana Tuhan sudah mempercayakan anak-anak kepada kita. Untuk kita boleh mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan sudah menitipkan anak-anak itu kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, di sini di Amerika saya ingat sama satu keluarga bagaimana meskipun lahir di Amerika, ya, keluarga ini sudah ternyata anak-anaknya ya lahir di Amerika. Anak-anaknya ini Saudara, ini suka makan rawon, suka makan soto, Saudara, ya. Pertanyaannya, mengapa ada anak Indonesia lahir di Amerika suka makan soto, suka makan rawon, sementara ada anak Indonesia yang lahir di Amerika sukanya makan burger, sukanya makan pizza? Jawabannya itu tergantung didikan daripada orang tua masing-masing, Saudara. Ya, ketika saya ngobrol sama orang tua daripada anak yang suka makan soto dan rawon, ya, ternyata mereka ngajarin, nah ini makanan sehat. Kalau kamu mau makan makanan ini, kamu akan bertumbuh, ya, tubuhmu sehat, otakmu akan lebih pandai daripada yang lainnya. Ya, sementara ada anak-anak yang makan burger dan pizza mulai masa kecilnya, itu juga merupakan didikan daripada orang tuanya. Nah, saya sering kali katakan bahwa anak-anak itu harus diajar 4R, ya, anak-anak. Nah, buat Bapak Ibu yang anak-anaknya udah besar tapi punya cucu, ingat-ingat, ajari 4R. R yang pertama adalah reading, R yang kedua adalah writing, R yang ketiga adalah arithmetic atau matematika. Cucu saya yang sekarang berusia 5 tahun, ya, 5 tahun, Saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, yang ngajarin itu mama dan papanya sudah di rumah, ya, belum pergi ke sekolah, ya, karena kapan tuh sempat pergi ke sekolah kemudian lockdown. Anak saya, cucu saya yang berumur 5 tahun sekarang udah bisa, Saudara, membaca, sudah bisa menulis, bisa matematika. Bagaimana kok bisa? Ya diajarin oleh orang tuanya. Nah, R yang keempat ini yang penting, Saudara. Selain pandai membaca, menulis, dan matematika, yaitu kita sebagai orang tua harus mengajarin anak-anak kita, yaitu hidup bertanggung jawab. Bersama saya ucapkan bertanggung jawab. 2, 3, bertanggung jawab. Bertanggung jawab sebagai apa? Bertanggung jawab sebagai keturunan ilahi. Bertanggung jawab sebagai orang-orang yang telah Tuhan ciptakan dan Tuhan letakkan di atas muka bumi ini. Tanggung jawabnya apa? Yaitu tanggung jawab hidup takut akan Tuhan dan sangat suka akan firman-Nya. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngajarin anak kita takut akan Tuhan dan hidupnya sangat suka akan firman-Nya, maka apa yang ditulis di dalam kitab Mazmur 112 ayat 1 dan 2 itu pasti digenapi. Mereka akan memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, kita lihat kembali kepada 1 Tawarikh pasal 3 tadi. Bicara tentang Amnon, anak sulung dari Daud. Semestinya yang menjadi raja, generasi penerus daripada Daud itu adalah Amnon. Tapi kita tahu, setelah kematian atau wafatnya Raja Daud, siapa yang menggantikan Daud? Yang menggantikannya bukan anak yang nomor 2, bukan anak nomor 3, tapi anak nomor sekian, namanya
Salomo, saudara. Ya, yang menggantikan itu Salomo. Mengapa bukan Amnon? Karena Amnon sudah mati. Dan kematiannya sangat mengenaskan karena Amnon mati dibunuh oleh saudaranya yang ketiga. Yang namanya Absalom. Wah, ini kan repot, saudara. Ya kan, sesama saudara saling membunuh. Mengapa sesama saudara saling membunuh? Ya, maaf, karena peran orang tua yang tidak ada di dalam kehidupan Amnon maupun Absalom. Sekali lagi, beranak itu adalah hal yang gampang. Beranak banyak dari lebih satu wanita lebih gampang lagi, saudara. Tapi bagaimana kita harus bisa mendidik anak-anak kita. Kasihan kan Amnon, dia mati, saudara, dan dia yang semestinya punya hak atau berkat kesulungan, saudara, dia tidak menerima semuanya itu. Mengapa Amnon sampai mati dibunuh oleh Absalom? Karena Amnon memperkosa ya salah satu saudaranya yang bernama Tamar. Bagaimana Amnon bisa bejat seperti itu? Yang pertama, karena ketidakadanya peranan ayah atau orang tua dalam hidupnya Amnon. Yang kedua, Amnon karena tidak dididik dengan benar oleh orang tuanya, maka Amnon punya sahabat-sahabat yang salah. Kalau punya sahabat yang salah, saudara, maka nasihat yang akan dikeluarkan oleh sahabat-sahabat yang salah tentu nasihat-nasihat yang salah, ya kan? Kalau nasihat yang salah yang diberikan dan didengar, maka akan tiba di tempat yang salah. Nasihat yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya Amnon bilang begini, kalau kamu cinta sama Tamar, ya kan, itu kan saudaramu, perkosa aja, ya kan? Dan bodohnya Amnon mau mendengar nasihat itu. Jadi setelah dia memperkosa Tamar, ya, beberapa tahun kemudian dia mati di tangan Absalom. Ya, Absalom itu adalah kakak daripada Tamar, saudara. Ya, maka itu penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, yang Tuhan mau berbicara kepada setiap kita, bagaimana kita bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk terus mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang sangat suka akan segala perintahnya, bukan sebagian, tapi sangat suka akan segala perintahnya, ya. Nah, tugas yang kedua, orang tua harus ngajarin anak-anak, harus dekat kepada anak-anak, ngajarin bahwa kalau pergaulanmu salah, ya, kamu akan tiba di tempat yang salah. Maka itu kamu harus mendengarkan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kamu sangat suka akan firman Tuhan, maka kamu akan tahu mana nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan dan nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari melalui renungan pada hari ini kita akan terus bergerak maju ke depan untuk membawa keluarga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan sangat suka akan segala perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Abba, ya Bapa. Tolong Bapa, setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan ini. Untuk kami mau bertanggung jawab kepada Tuhan atas setiap anak-anak yang sudah dilahirkan di dalam keluarga kami, untuk mendidik mereka semua untuk hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan semua anak-anak daripada jemaat Tuhan yang ada di ruang Zoom ini. Berkati anak mantu cucunya semua Tuhan, sehingga dikenal sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan karena hidupnya takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.